Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helmi Handayani dengan NIM 2114030062 dari kelas 6 MPIB, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program kepala sekolah di SMA Negeri 2 Pasaman Barat. Programnya yaitu peningkatan fasilitas belajar dan sarana prasarana pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan program yang saya lakukan sebagai kepala sekolah, yaitu program saya yaitu peningkatan fasilitas belajar dan sarana pendidikan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan fasilitas belajar yang memadai, sarana pendidikan yang memadai, dan fasilitas belajar yang akan dipeningkatkan dalam program ini dapat berupa peralatan olahraga, peralatan laboratorium, komputer, dan lain-lain. Nah, sedangkan dalam sarana pendidikan, saya akan meningkatkan dapat berupa buku, jurnal, dan lain-lain. Program ini juga dapat meningkatkan kualitas guru, seperti melakukan training dan pelatihan guru agar dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan guru. Dengan program peningkatan fasilitas belajar dan sarana pendidikan ini, saya sebagai kepala sekolah dapat membantu memperbaiki kualitas sekolah dan membantu guru dan siswa dalam proses belajar dan pembelajaran untuk yang akan datang. Yang kedua yaitu strategi yang saya lakukan untuk program ini, yaitu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu adanya evaluasi kebutuhan. Ini dilakukan untuk menyurvei atau mengetahui kebutuhan utama fasilitas dan sarana pendidikan di sekolah atau instansi pendidikan. Yang kedua yaitu perencanaan anggaran. Ini dapat dilakukan untuk memperbaiki atau memperluas fasilitas dan sarana pendidikan yang ada. Yang ketiga yaitu prioritaskan peningkatan. Ini dapat kita tingkatkan prioritas berdasarkan urgensi dan dampak yang akan diberikan oleh peningkatan fasilitas dan sarana tertentu. Yang keempat, saya akan mengadakan yaitu partisipasi stakeholder, yang mana saya akan melibatkan semua pihak terkait seperti guru, siswa, orang tua murid, dan komunitas dalam proses perencanaan dan implementasi dalam program ini. Yang selanjutnya yaitu pemilihan teknologi. Nah, ini dapat membantu untuk mendukung proses belajar mengajar seperti adanya perangkat lunak pembelajaran, perangkat keras, dan instruktur jaringan. Selanjutnya yaitu saya akan mengadakan pelatihan. Nah, di mana pelatihan ini saya berikan kepada guru dan tenaga pendidikan untuk memanfaatkan fasilitas dan teknologi yang baru. Selanjutnya yaitu saya akan mengadakan monitoring dan evaluasi, yang mana saya akan melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa fasilitas dan sarana pendidikan berfungsi dengan baik dan sesuai dengan harapan kita ke depannya. Selanjutnya yaitu adanya penyesuaian dan pengembangan. Ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tadi, saya akan melakukan penyesuaian dan pengembangan lanjutan agar program kita ini tetap relevan dan efektif kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu saya akan mengadakan komunikasi yang baik, yang mana komunikasi ini akan dilakukan dengan hasil yaitu program kepada semua pihak terkait untuk memastikan transparansi dan mendapatkan dukungan yang lebih lanjut. Karena tanpa adanya komunikasi, maka program ini mungkin tidak akan berjalan dengan semestinya. Nah, mungkin dengan strategi ini diharapkan dalam program peningkatan fasilitas dan sarana pendidikan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas pendidikan kita di sekolah ini. Selanjutnya yaitu
target untuk program peningkatan fasilitas pendidikan dan sarana pendidikan di sekolah ini, yaitu ada beberapa target yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu perlunya pembangunan atau renovasi bangunan seperti ruang kelas atau fasilitas yang lainnya. Yang kedua yaitu pengadaan perpustakaan yang lengkap. Nah, ini mungkin sangat penting untuk siswa-siswa kita supaya kita dapat memberikan penyediaan buku-buku dan sumber belajar lainnya supaya mereka lebih giat lagi dalam belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu pembangunan atau pengembangan laboratorium. Nah, kita harus menargetkan peningkatan atau pembangunan laboratorium yang memadai untuk mendukung pembelajaran seperti praktek yang kita lakukan di laboratorium. Selanjutnya itu kita harus sediakan teknologi pendidikan, di mana kita harus menargetkan pengadaan komputer. Nah, kita harus memberikan fasilitas komputer dan infokus juga untuk anak-anak kita supaya mereka lebih giat lagi dalam belajar. Selanjutnya itu adanya pelatihan untuk tenaga pendidik. Menargetkan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik untuk memanfaatkan fasilitas dan teknologi yang baru diperoleh secara efektif dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, mungkin kita harus melakukan evaluasi atau monitoring, di mana kita akan menargetkan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan fasilitas dan sarana pendidikan yang baru yang ditingkatkan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya. Mungkin dengan menetapkan target-target tersebut, program ini dapat dijalankan dengan lebih terarah dan efektif untuk mencapai kualitas pendidikan yang diharapkan nantinya. Selanjutnya yaitu, mungkin dari yang saya jelaskan tadi terkait dengan program kita ini, kenapa saya memilih program tersebut? Karena program ini sangat penting untuk diterapkan, yaitu dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memastikan bahwa setiap siswa dan tenaga pendidik memiliki akses terhadap fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai guna akan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Nah, program ini juga akan sangat berguna bagi kita ke depannya, karena mungkin tanpa adanya fasilitas serta peningkatan belajar siswa, jika tidak diterapkan dengan baik, mungkin bisa saja siswa tersebut tidak berkembang. Maksudnya di situ yaitu kita harus memberikan fasilitas yang baik kepada siswa-siswa kita supaya mereka lebih giat lagi dalam belajar. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait program kita ini. Semoga program ini terlaksana dengan baik dan memadai serta berjalan secara efektif dan efisien. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian maupun perkataan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.